Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Anggun Ihsan Channel bersama saya Anggun Sapitri dan Bang Saiful Ihsan. Kita akhirnya kembali lagi ke konten kenalan dengan buku yuk. Jadi ini sudah kenalan dengan KDB yang keberapa ya? Saya sudah lupa. KDB yang kelima. Jadi kami kenalan dengan buku itu kami akan memperkenalkan beberapa buku kepada teman-teman, tetapi hanya memperkenalkan luarnya saja ya. Tidak sampai ke isinya bagaimana. Isinya itu nanti akan Bang Ipul jelaskan atau Bang Ipul review bincang di bincang buku. Oke. Untuk kesempatan pertama saya silakan ke Bang Ipul untuk memperkenalkan buku apa yang akan dikenalkan kepada teman-teman. Ya, yang pertama ini novel judulnya Maya oleh Ayu Utami. Ini termasuk serial bilangan Fu ya. Bilangan Fu ya. Nah, saya baca buku ini diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia tahun 2013 ya. Dan tebalnya itu 250-an halaman. Ya, 250-an halaman sudah termasuk dengan halaman pendahuluan ya. Jadi saya bacakan blurbnya. Setelah 2 tahun Saman dinyatakan hilang, kini Yasmin menerima 3 pucuk surat dari kekasih gelapnya itu. Bersama suratnya, aktivis hak asasi manusia itu juga mengirimkan sebutir batu akik. Untuk menjawab peristiwa misterius itu, Yasmin yang sesungguhnya sangat rasional terpaksa pergi ke guru kebatinan, Suhu Budi, ayah dari Parangjati. Di padepokan Suhu Budi, Yasmin justru terlibat dalam suatu kejadian lain yang baginya merupakan perjalanan batin untuk memahami dirinya sendiri, cintanya, dan negerinya. Sementara Parangjati menjawab teka-teki tentang keberadaan Saman. Cerita ini berlatar peristiwa Reformasi 98. Novel ini menghubungkan seri Bilangan Fu dan Dwi Lagi Saman Larung. Seri Bilangan Fu adalah serial novel petualangan dan teka-teki tentang pustaka Nusantara yang melibatkan tokoh-tokoh dari novel besar Bilangan Fu, Parangjati, Sandi Yuga, dan Marja. Akan ada 12 buku dalam serial ini yang telah terbit, Manjali dan Cakrabirawa, Laila dan Maya. Ya, itu. Oke. Giliran saya. Buku kedua adalah ini. Mereka Bilang Saya Monyet dari Jenar Maesa Ayu. Ini kumpulan cerpen, kumpulan cerita. Diterbitkan oleh penerbit Gramedia. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Cetakan ke-13, cover baru Juni 2020. Dan ada 135 halaman. Saya bacakan blurbnya. Mereka Bilang Saya Monyet adalah buku pertama Jenar Maesa Ayu yang langsung merebut perhatian pembaca sejak pertama kali diterbitkan. Tema yang berani dan cara bercerita yang lugas serta eksploratif membuat karya ini menuai banyak pujian ketika awal diluncurkan. Dalam perjalanannya, buku ini telah dicetak ulang berkali-kali. 2 dari cerpen dalam buku ini pun menjadi inspirasi bagi Jenar untuk film Mereka Bilang Saya Monyet, yang disutradarainya sendiri. Film ini berhasil meraih perhatian media massa, bahkan menyabet beberapa penghargaan pada festival bergengsi di dunia, seperti Indonesian Movie Award 2008, winner for the Best Actress, winner of the Best Newcomer Actress, nominated as the Most Favorite Movie, Singapore International Film Festival 2008, nominated as the Best Asian Feature Film, Silver Screen Award, Ocean Cinevan International Film Festival
dan Hong Kong International Film Festival. Semuanya 2008. Jenner pun mendapat Piala Citra dari kategori skenario adaptasi terbaik dan sebagai sutradara baru terbaik pada Festival Film Indonesia 2009. Oke, lanjut. Ya, baik. Buku yang ketiga adalah Rahvayana, Aku Lala Padamu oleh Sujiwo Tejo. Ya. Buku ini diterbitkan oleh Bentang Pustaka, salah satu grup dari Mizan, penerbit Mizan. Ya, Sujiwo Tejo ini seorang budayawan. Kemudian buku ini diterbitkan tahun 2017 cetakan pertama, dan 2018 itu sudah cetakan keempat. Ya, dalam jangka 2 tahun sudah 4 kali cetak. Ya, ini tebalnya sekitar berapa halamannya? Ups. Mana halamannya? Ya, sekitar 200-an halaman. Di belakangnya ini ada tambahan berupa puisi-puisi yang bisa langsung diakses pada Google Play. Ya. Jadi cukup men-scan barcode-nya, langsung muncul lagu-lagu dan juga syair-syair yang dikeluarkan oleh grup ini ya, yang diasuh oleh Sujiwo Tejo ini. Saya bacakan blurutnya. Yang menulis buku ini belum tentu saya, kata Sujiwo Tejo. Ya, sebab Rahwana tak mati-mati. Gunung kembar Sondara dan Sondari yang mengimpit Rahwana cuman mematikan tubuhnya semata. Jiwa Rahwana terus hidup. Hidupnya menjadi gelembung-gelembung alias jisim. Siapapun bisa dihinggapi gelembung itu, tak terkecuali saya. Yang menulis buku ini barangkali gelembung-gelembung itu, jisim Rahwana padaku. Yang menyampaikan buku ini kepadamu mungkin gelembung-gelembung Rahwana dan pada penerbit, percetakan, distributor, toko buku, dan lain-lain. Tak terkecuali tukang ojek maupun sopir limosin yang mengantarkanmu ke toko buku maupun ke perpustakaan. Bila gelembung-gelembung Rahwana itu tidak ada padamu, kau akan menolak pergi ke toko buku. Sekedar meminjam buku ini ke teman pun kau tidak akan berdaya. Bila gelembung-gelembung Rahwana itu tidak menjangkitimu, kau pun akan nge-tweet dan sebagainya tentang buku ini. Bila gelembung-gelembung Rahwana tak menjangkitimu, adakah alasan bagimu menggunakan seluruh media sosial dan getuk tular buat menjalarkan cinta via buku ini? Nasib. Kemudian ada komentar dari Arswendo Atmowiloto. Dalam Rahvayana, cinta itu indah, bergairah walau kadang berdarah, terutama ketika jatuh cinta atau dijatuhi. Menyenangkan karena cinta menjadi pemenang baik bagi Sinta, Rahwana atau pembaca. Kemudian dari Najwa Shihab, ya, juga beri komentar di belakang. Nakal dan jenaka khas Dalang Edan Sujiwo Tejo. Membaca novel ini seperti dibawa bertualang di antara dua dunia ketika tokoh pewayangan hidup di dunia modern. Satu hal yang terlintas di benak, betapa beruntungnya menjadi Sinta. Itu. Selanjutnya ada buku Army of Roses dari Barbara Victor. Ya, kisah nyata para perempuan Palestina pelaku bom syahid. Di sini ditulis ada pengantar dari Anies Baswedan. Oke, ada tulisan di depannya ini, saya bacakan dulu sedikit. Sebuah buku yang penuh amarah dan emosi manusia, sebuah buku yang menggetarkan. Christopher Dickey, Kepala Kantor Newsweek Paris dan editor untuk Timur Tengah. Buku ini diterjemahkan dari Army of Roses, Inside the World of Palestinian Women Suicide Bombers, karya Barbara Victor. Copyright Barbara Victor 2003. Di hak terjemahan kepada penerbit Mizan. Penerjemahnya adalah Anna Farida. Diterbitkan oleh Mizan, cetakan 1 September 2005. Ada berapa halamannya? Sekitar 404 halaman. Saya bacakan blurnya. Ini dia, proses.
Kalian adalah laskar mawarku yang akan meluluh lantakan tank-tank Israel, seru Yasser Arafat pada suatu pagi. Sore harinya, untuk pertama kalinya seorang perempuan melakukan aksi bom syahid. Hari itu, 27 Januari 2002. Perlawanan rakyat Palestina memasuki babak baru. Di bawah tekanan penjajahan Israel, dominasi kaum laki-laki dan kekerasan hidup sehari-hari, telah lama kaum perempuan Palestina menjadi sosok-sosok pejuang yang tangguh dan tabah. Mereka adalah ibu yang melepas putranya ditawan, istri yang merelakan suaminya menghilang, saudari yang menyaksikan saudaranya tewas diterjang peluru atau meledakkan diri. Namun, sejak tanggal itu, sebagian perempuan Palestina menempuh sebuah jalan perjuangan lain. Mereka tidak memilih jalan takdir menjadi ibu, istri, atau saudari. Mereka memilih meledakkan diri. Barbara Victor, seorang jurnalis kawakan, membawa kita menyelisik latar belakang fenomena baru ini, yang di dalamnya berkeling dan berbagai aspek, politik, kultural, psikologis, sosiologis, segi-segi yang sering tenggelam dalam ingar-bingar berita. Kita akan menyimak kisah-kisah getir dan konflik-konflik yang membuat mawar-mawar ini memilih untuk menggugurkan kelopak-kelopak mereka sendiri dalam sebuah dentuman yang menyentakkan nurani kita. Barbara Victor berhasil mengombinasikan pendekatan kultural dan rasional dalam sebuah narasi yang ilustratif dan informatif. Dia tidak saja menjelaskan kemunculan perlawanan kaum perempuan Palestina, tetapi juga menganalisis posisi strategis kaum perempuan di dalam konflik Palestina-Israel. Posisi kaum perempuan Palestina yang sering terlewatkan dalam mengkaji penderitaan bangsa Palestina tergambar jelas dalam buku ini, Anies Baswedan. Selanjutnya, selanjutnya buku Bidadari yang Mengembara, karya A.S. Laksana atau Om Sulak. Ya. Buku ini diterbitkan oleh Gagas Media pada tahun 2014, itu cetakan pertama. Dan kemudian tebalnya adalah 150-an halaman. Nah, kemudian saya bacakan blurnya. Beginilah awalnya. Seorang perempuan mencari pahlawannya sambil mendendangkan kisah. Barangkali kalaupun pernah mendengar salah satu cerita itu, karena dia adalah bidadari yang keluar dari kepala Seserazade. Dia adalah bidadari yang mengembara merintih dengan iringan musik rebana sambil berkata lantang, "Aku mencarinya sebab akulah sempalan rusuknya, dan ia menyebutku bidadari." Syahdan, seorang lelaki memetik kisah-kisah itu, dan ini adalah cerita yang dirangkainya dari penggalan-penggalan omongan orang tentang Alit. Ya, kumpulan cerpen Bidadari yang Mengembara ini berisi 12 cerpen A.S. Laksana, antara lain menggambar ayah bidadari yang mengembara, seorang ibu yang menunggu, burung di langit dan sekaleng lem, seekor ular dalam kepala, telepon dari ibu, bulldozer, seto menjadi kupu-kupu, bangkai anjing, rumah unggas, peristiwa pagi hari, dan cerita tentang ibu yang dikerat. Ya, itulah. Oke. Itulah perkenalan kita dengan 5 buku. Nanti kalau mau lihat reviewnya, Ya. langsung nonton di video kami di Bincang Buku. Ya. Oke. Sampai di sini dulu video kami tentang kenalan dengan buku. Yuk, nanti kami akan membuat KDB yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami. Kami ucapkan selamat membaca, salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.